Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, like, memberikan komentar, dan share video saya. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat data penduduk menggunakan rumus Excel. Nah, kebetulan ada permintaan juga dari Bung Samsu Rizal. Ini mudah-mudahan cocok ya. Ini permintaannya adalah minta dibuatkan rumus untuk mengetahui umur, terus untuk mengetahui jumlah laki-laki atau perempuan yang pendidikannya itu belum sekolah ataupun sampai dengan lulus SMA misalkan ya, dari masing-masing desa, dari masing-masing dusun. Ini saya sudah buatkan. Oke, kita mulai ya. Ini contohnya saya buatkan 30 orang aja, diacak dengan tanggal lahir. Untuk mengetahui umur menggunakan rumus, yaitu teman-teman ketikkan ya, sama dengan date div kurung buka, kemudian klik sel yang dimaksud D3, kemudian titik koma, atau laptop teman-teman ada mungkin yang harus mengetikkannya dengan koma, tergantung laptopnya ya. Kalau saya kebetulan titik koma. Kemudian kita hitungnya berdasarkan hari ini ya, bahasa Inggrisnya today ya, kurung buka, kemudian kurung tutup, lalu titik koma, atau teman-teman menggunakan koma sama saja ya, tergantung settingan. Kemudian kita tanda kutip ya, tanda kutip Y, tanda kutip lagi, kurung tutup. Nah, di sini maksudnya yaitu year maksudnya ya, karena kita menghitungnya berdasarkan tahun. Oke, enter ya. Kemudian kita copy ke bawah ya dengan cara double klik. Nah, supaya tidak usah digeser ya, otomatis langsung kan ke baris yang paling bawah. Atau mungkin teman-teman pengen nambahkan nih, jangan hanya angka saja dengan keterangan 2 tahun misalkan ya, atau 5 tahun. Ya sudah, di sini kita klik kanan ya. Lalu pilih format cell. Ini kebetulan saya pakai Office 2021 ya. Mungkin ada berbeda sedikit, tidak apa-apa. Tapi secara garis besar itu sama saja ya. Oke, format cell. Kita pilih di sini custom. Kemudian di general ini kita tambahkan spasi, karena akan mengetikkan tahun berarti harus pakai tanda kutip ya, tanda petik tahun. Oke, setelah ini kita klik OK. Nah, otomatis berubah ya. Setelah ini kita dapat ketahui ya berdasarkan umur, misalkan 2 tahun, berarti belum sekolah kan, cuma ada permintaan yang dibuatkan checklist dong. Oke, untuk membuat checklist ini teman-teman harus sorot dulu ya area yang akan dibuatkan checklist mana saja. Nah, ini tempatkan kita di sini ya, sel F berapa ini, F3 ya, F3 sampai K 32 ini sorot, lalu pilih yang ini conditional formatting, lalu pilih new rule. Nah, di sini ada keterangan select a rule type. Nah, di sini format all cells based on the values-nya kita ganti ya ke icon set. Nah, ini ada nih icon style, kita pilih yang mana saja. Nah, akan tanda checklist ya, ini aja lah ya, tanda checklist. Di sini ya kita checklist nih show icon only. Nah, di tipenya kita jangan pilih yang persen tapi pilih number ya, dua-duanya number. Nah, tanda checklist apabila jadinya 1 ya, kita ganti 1. Kalau ini selain dari itu biarin aja 0. Oke, kalau udah data seperti ini teman-teman ya, kita pilih OK. Jadi kalau misalkan umur 4 tahun atau umur 2 tahun belum sekolah, kita mau buat checklist, cukup ketikkan angka 1 ya. Nah, oke, langsung checklist. Yang 5 tahun misalkan dia PAUD atau TK ya, berarti angka 1 ya. Nah, cukup seperti itu, pilih angka 1. 9 tahun biasanya SD ya, 14 tahun SMP, 17 SMA, 20 berarti udah lulus 5 tahun nih
5 tahun berarti PAUD atau TK ya. 29 tahun berarti lulus SMA. Pokoknya untuk membuat checklist kita ketikkan angka 1 ya. 33 tahun ya. 18 tahun dia kelas 3 SMA ya. 20 udah lulus, 3 tahun belum ya, belum sekolah. 4 tahun anggaplah PAUD atau TK ya, terserah teman-teman. 10 tahun SD, 13 SMP, 3 ini belum ya, 2 belum, 24 tahun berarti sudah lulus SMA, 26 sudah lulus, 16 tahun berarti SMA ya, 20 tahun lulus, 8 tahun dia SD. Nah ini 19 tahun lulus. Oke, seperti itu. Kalau dusunnya saya buatkan cukup 3 dusun aja ya, Asri, Bahagia, dan Ceria. Oke, sekarang kita hitung nih. Ada permintaan, tolong dong dihitung yang laki-laki yang belum sekolah di dusun ada berapa orang, atau intinya gini, di dusun tersebut ada berapa laki-laki yang pendidikannya PAUD atau lulus SMA atau masih sekolah SMA, seperti itu ya. Oke, untuk membuat seperti itu kita sorotnya semuanya. Sekarang kita akan menggunakan pivot table. Di Office 2021 menggunakan pivot table itu ada di sini, menu insert, pivot table, lalu from table atau rank. Nah di sini ada keterangan ya, share ke table or rank. Nah table ranknya itu yang kita sorot udah tadi ya, A2 sampai dengan L32. Ini ada pilihan nih, choose where you want the pivot table to be placed. Nah apakah di worksheet yang baru atau di worksheet yang sudah ada di sini, berarti di sheet 1. Tapi biar mudah atau tidak apa ya, biar bagus kelihatannya, kita buat di sini ya, new worksheet ya. Oke, kita pilih oke. Nah seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin baru melihat pivot table, nanti bisa dibuka ya, video saya sebelumnya ada tentang pivot table. Oke, sekarang kita checklist dulu ya dusunnya. Dusun, lalu apa ya, laki-laki ya, jenis kelamin, berarti laki-laki atau perempuan jenis kelamin ya. Lalu sekolah ya, belum sekolah atau PAUD, TK, ini checklist semua nih. Nah ini kan kita mau lihat dari dusun tersebut untuk SD, SMP, SMA itu ataupun sekolah ya, PAUD, jenis kelamin ada berapa. Nah di sini langsung terlihat jelas ya, dusun Asri laki-laki yang belum sekolah itu ada 1, yang PAUD ada tidak ada, yang SD ada 1, SMA ada 3. Ini seperti ini datanya. Kalau ini misalkan teman-teman kurang cocok ya dengan ini, ada sum, bisa diganti nih biar tampilannya bagus ya. Kita ini grid line ini hilangkan dulu ya. Oke, udah hilang nih. Terus apa ini, kita buat garis ya biar enak kelihatan. Kita klik home, lalu pilih yang ini, border, all borders ya. Ini biar bagus juga, kita sorot, terlalu kecil ya, seginilah misalkan. Nah ini teman-teman bisa diganti sih nama ini sorotnya, wrap text. Oke, biar bagus semuanya dikatasin. Ini bisa diganti namanya, misalkan pendidikan ya, ganti aja. Untuk mengganti semuanya sorot dulu, berarti Ctrl H ya. Yang mau diganti apa, sum of, ganti ke pendidikan misalkan ya, replace all. Oke, nah ini udah terlihat ya. Nah, yang pendukung sekolah ada 1 di dusun Asri ya, yang laki-laki belum sekolah ada 1, perempuan ada 1 juga. Jadi total yang belum sekolah di dusun Asri itu ada 2 ya.
Ini masih dusun asri juga. Yang laki-laki PAUD tidak ada, tapi yang perempuan ada 2 orang. Makanya yang di asri itu dusun asri, yang PAUD itu ada 2 orang. Yang SD di dusun asri ya, yang laki-laki 1 orang, perempuan tidak ada. Jadi totalnya ada 1 orang. Ini udah langsung ngerumus ya, di masing-masing dusun udah ngerumus. Bahagia juga ya, contohnya di asri ya, terus bahagia, dusun ceria juga ada udah ngerumus. Nah ini totalnya dari semua dusun itu ya, 3 dusun itu yang belum sekolah itu ada 4 orang ya, dengan rincian di asri ada 2, bahagia 1, ceria 1. Ini udah ke jumlah nih semuanya nih. Kalau misalkan teman-teman pengen ditambahin, ke pinggir misalkan laki-laki itu di asli itu ada berapa orang sih. Nah ini belum kerumus ya, bisa ditambahin nih di sini, tambahin aja nggak apa-apa di sini. Nah ini ya total misalkan bisa. Ini enaknya menggunakan apa, pivot table itu seperti ini ya, sama aja di sini ya, rumus seperti ini, klik rumus ke sini C5 sampai H5, oke enter, bawahin. Nah ada 30 orang, betul kan, 30 orangnya semuanya ya, 30 orang seperti itu. Tinggal dirapi-rapin aja sama teman-teman, bold gitu ya, nggak apa-apa tuh, nggak ngaruh. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat nih. Misalkan terlalu cepat bisa diulang lagi ya. Oke, tolong berikan komentar. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like video ini, lalu subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.